Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Polisi ringkus 4 pelaku penganiayaan sopir truk hingga meninggal dunia. Akibat mendahului kendaraan di depannya, sebuah pikap menabrak minibus di Sentani. Minta jaksa putihkan status tersangka bupati, ribuan pendukung Bupati Timika berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri. Satuan Reskrim Polres Jayapura meringkus 4 pelaku pengeroyokan terhadap sopir truk bernama Hanas yang terjadi di distrik Airu, Kabupaten Jayapura, pekan lalu. Mereka ditangkap tim khusus yang dibentuk Polres Jayapura untuk mengungkap isu kasus penculikan anak di Kabupaten Yalimo yang memicu penganiayaan terhadap korban. Karena ada isu penculikan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Yalimo, di mana para korban ini adalah supir lanjuran dari Wamena ke Jayapura. Sementara sedang melaksanakan istirahat di distrik Airu, sambil duduk istirahat. Nah, ada juga sekelompok orang datang dari wilayah Kabupaten Yalimo yang menyatakan kalau mereka ini sebagai, setelah itu memang ada aksi pengejaran ataupun pengerusakan terhadap mobil dan handphone daripada para korban. Setelah itu para korban melarikan diri ke hutan. Ada yang ke hutan, ada juga beberapa yang ke camp-camp yang ada di seputaran distrik Airu sendiri. Nah, itu salah satu korban bernama Hasan. Ini melari sempat ke hutan. Setelah itu dia keluar lagi dari pengejaran. Dia minta bantuan ke salah satu camp yang ada di seputaran Airu, atau tepatnya di kurang lebih 100 meter dari jembatan Meteor yang ada di desa Airu. Namun karena sudah para pelaku ini mendapat informasi terkait dengan aksi penculikan itu, sehingga pelaku yang pertama melakukan penganiayaan terhadap si korban. Sebelumnya, para pelaku mengeroyok korban hingga meninggal dunia karena korban dituduh telah menculik seorang anak di Yalimo lalu membawanya ke distrik Airu, Kabupaten Jayapura. Korban saat itu bersama rekannya yang berhasil menyelamatkan diri. 4 sopir berhasil melarikan diri ke dalam hutan, namun korban terpisah. Ia sempat meminta pertolongan di salah satu camp, namun malah dikeroyok hingga tewas, lalu jasadnya dibuang ke Kali Mambramo. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Tabrakan antara minibus dengan mobil pickup terjadi Selasa kemarin di ruas jalan Sentani, Abepura. 2 mobil yang melaju dari arah berlawanan saling bertabrakan hingga mengakibatkan 2 orang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kecelakaan terjadi ketika kendaraan pick-up melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Abepura tujuan Sentani hendak menyalip kendaraan di depannya. Tetapi saat bersamaan, datang minibus dari arah berlawanan dan sopir pickup tak bisa menghindari lagi dan terjadi tabrakan. Kedua mobil rusak berat dan sopir mobil pickup sempat sulit dikeluarkan karena tubuhnya terjepit di bagian kemudi. Warga yang kebetulan melintas berupaya membantu dengan menarik bagian depan pickup dengan truk. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam dan sopir langsung dilarikan ke rumah sakit. Kan dia kecepatan tinggi ya? Orang dari belakang seperti bilang, orang ini tadi kenceng-kenceng. Cuma kakak ini dia bilang dia mau tidur, dia nggak boleh tahu. Tapi dari awal memang dia udah akuin bahwa mereka udah kencang. Om dalam mobil berapa orang? Sendiri saya. Tapi tidak apa-apa tadi ya? Tidak apa-apa? Ya puji Tuhan, Tuhan sayang saya cekik saja. Mantap yang mobil itu ada itu. Oh iya, Bantalan putih-putih itu. bantalan ya? Iya. Ada mau jalan saya patah juga, ini juga sakit Pak. Siap. Patah ini Pak. Sakit sekali Pak. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan kemacetan sepanjang 2 km dari arah Abepura tujuan Sentani maupun sebaliknya. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua.
Lantamal 11 Merauke bersama tim SAR gabungan dikerahkan membantu kapal MV Viviere yang mengalami kerusakan mesin di perairan Arafuro. Mesin kapal MV Viviere mati sehingga kapal dengan 6 ABK yang bertolak dari Marshall Island dengan tujuan Sorong terombang-ambing dan tidak bisa melanjutkan pelayaran. Tim SAR gabungan dari Merauke yang mendapatkan laporan segera ke lokasi menggunakan kapal motor navigasi Merpati. Dapat informasi dari BCC bahwa mereka dalam keadaan sehat. Sehat semua ya. Sehat semua. Sementara kapalnya Pak, kapal pesiarnya ada di lokasi. Masih ada lokasi. Masih di lokasi. Yang terlalu jauh dari LKP. Keenam awak kapal itu sementara semuanya memang dibawa ke Australia. Siap, semua dibawa ke Australia. Nah, kapal Australia itu sementara melintas atau menerima sinar EOS seperti apa Pak? Kayaknya kami kan laksanakan advokasi. Gitu. Advokasi dari BCC untuk kapal-kapal yang melintasi di area tersebut untuk segera menolong. Gitu. Melaksanakan patroli udara yang kedua untuk memastikan posisi MV Viviere 2 yang mati mesin di Laut Arafuro. Jadi baru saja kami yakinkan bahwa untuk kapal Viviere masih berada di Laut Arafuro, tetapi untuk kru sudah berhasil diselamatkan oleh kapal yacht dari Australia, dan untuk penumpang informasi yang kami terima dari agen perjalanan sudah berada di Australia. Jadi dari patroli ini sudah didapatkan hasil posisi kapal Viviere terakhir dan kondisi kapal yang masih tetap berada di perairan, yang mudah-mudahan besok KRI Tarakan yang bergerak dari arah utara sudah tiba di lokasi untuk mengamankan kapal Viviere yang saat ini terombang-ambing tanpa awak. Demikian. Rencananya kapal MV Viviere akan ditarik ke Pelabuhan Merauke untuk menjalani perbaikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Negeri Timika sepanjang tahun 2022 telah menangani 10 kasus narkotika. Dari 10 kasus tersebut, beberapa berkas sudah masuk tahap 2 atau tahap penyidikan. Menurut Kasipidum Mimika, kasus terkait narkotika minimal hukumannya 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Bahkan jika barang bukti narkotika beratnya lebih dari 5 gram, terdakwa bisa diancam hukuman mati. Sementara untuk tahun 2023 baru ada sebanyak 4 perkara narkotika yang saat ini tengah memasuki masa persidangan. Menurut catatan kejaksaan, mereka adalah para pengedar, bukan bandar besar narkotika. Mereka nekat menjual narkotika tidak lain karena membutuhkan uang. Sampai saat ini mungkin ada sekitar 10 ya. Kalau saya nggak salah hitung, itu sekitar 10 yang dalam proses untuk P21. Ada beberapa perkara yang menunggu untuk tahap 2 di minggu ini. Karena di sini rata-rata mereka hanya terima dari Madura. Ya kan, bosnya di luar. Yang ditangkap di sini adalah kaki tangannya. Terus dia masih punya kurir-kurir penempel yang kecil-kecil lah tuh. Ya pekerjaannya tukang ojek. Ya mereka butuh ceperan lah. Sehari nempel itu 100 gitu. Jadi mereka butuh uang-uang tambahan seperti itu. Tapi ya kita tidak bisa tuntut rendah juga, karena terkait dengan narkotika itu minimal 5 tahun. Maksimalnya 20 tahun. Dan kalau dia lebih dari 5 gram atau mungkin lebih dari itu bisa sampai hukuman mati. Seperti itu. Jadi kalau sudah minimal kita tidak bisa kasih turun. Ya kita main di minimal saja kalau memang faktanya dia hanya sebagai kurir. Itu aja sih. 2023 sudah ada sementara sidang, ada berapa perkara, ada mungkin sekitar 4 yang sementara lagi menunggu untuk jawab-menjawab antara penasehat hukum dengan jaksa, kemudian menunggu putusan. Sementara jenis narkotika yang paling banyak ditangani kejaksaan diantaranya sabu, ganja, dan narkotika sintetis. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.